Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan. Karena berkat dan penyertaannya, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat beribadah dengan baik. Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, setelah kurang lebih 3 bulan kita beribadah di tengah keluarga kita masing-masing, pasti muncul kerinduan untuk bisa beribadah dengan suasana di dalam gereja. Maka dari itu, untuk mengobati kerinduan beribadah dan bersekutu di dalam gereja, Majelis GKJ Sampurna Baru mengadakan ibadah secara online yang dapat diakses oleh seluruh warga jemaat. Marilah di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, kita selalu berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan selalu menjaga kesehatan kita agar pandemi ini cepat berakhir. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam peribadatan online saat ini. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Shalom. Majelis GKJ Sampurna Baru mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah Pentakosta minggu saat ini. Sebelum membacakan warta jemaat, saya akan menyampaikan pengantar latar belakang ibadah hari ini. Ibadah Pentakosta ini dijiwai dengan latar belakang Pentakosta, di mana berbagai bahasa teracak namun saling memahami. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Maka diadopsi dengan bahasa yang beragam, utamanya sebagian kecil bahasa daerah yang ada di Indonesia. Agar jelas maksudnya, maka dibarengi dengan teks dan lagu bahasa Indonesianya. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Leonard Amanda Fendi Permana, putra Bapak Edi Supriyanto, dan almarhum Ibu Sumarni, wilayah 6, dengan Vivi Ningsih
Bonalole, putri Bapak Wempi Sinalole dan Ibu Helena Lasa Baresabi, warga GPM Ebenezer Saumlaki Maluku. Akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 10 di GKJ Samirono Baru. Demikian watak jemaat pada hari ini. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Raja Gereja. Jemaat yang terkasih, setelah ibadah ini selesai, akan diadakan penjualan barang-barang yang telah dikumpulkan oleh warga secara online. Bagi warga jemaat yang berminat untuk membeli, dapat menghubungi Saudara Bingar dengan nomor handphone 0877 3970 2447. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus disaksikan oleh Lukas di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membuat para murid mampu berbicara dan memahami berbagai bahasa, dan Roh Kuduslah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Janji itu tetap ada hingga saat ini, meskipun di tengah pandemi yang meresahkan. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Nengano
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati dalam menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghayati bersama hukum kasih yang Tuhan firmankan melalui kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berulang kali kita mendengar hukum kasih yang Tuhan sabdakan. Namun berulang kali pula kita melanggarnya. Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menuntun kita
bahkan tidak kita pedulikan. Kita sering tidak mampu mengasihi sesama dan tidak taat pada penyertaan Roh Kudus itu. Maka, marilah kita bersama-sama mengakui segala kelemahan dan kelalaian, serta mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan menutupnya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu yang melimpah ruah, Engkau tidak pernah jemu menjawab doa kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesus moto mareng kita totang pakule mintu mak dindi parampo masambayang lakopan lendu tongan masusanto terus selaboyokan sorong kikaleta masambayang lakopan Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, yang boleh kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang juga roh bagi kehidupan kami, saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Bukalah pintu hati kami untuk mendengar firman-Mu, mengalir dalam kehidupan kami, menjadi sumber hidup bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 7, mari kita perhatikan ayat 37 sampai dengan 39. Yang demikian sabda Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan sepakat bahwa dalam kondisi saat ini kita semua merasa jenuh, kita merasa penat, capek karena pandemi COVID-19. Karena itu kemudian kita berusaha untuk terus bertekun di dalam doa, memohon agar Tuhan berkenan untuk segera mengusir COVID-19 ini, dan kita bisa hidup dengan tenang dan bebas seperti sedia kala. Nah, ada sebuah teori, saudara, yang dikatakan kepada kita, yaitu ketika situasi saat ini terus berlangsung dalam kehidupan kita, ada penyakit baru yang bisa muncul dalam hidup kita, yaitu penyakit yang disebut dengan istilah cabin fever. Apakah itu? Yaitu penyakit psikis yang muncul pada diri seseorang yang terlalu lama di karantina, yang terlalu lama diisolasi. Dan wujud dari penyakit ini adalah ketika orang kemudian menjadi mudah marah, mudah tersinggung,
menjadi sulit tidur, tidak sabaran, dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian ada sebuah anjuran yang dilakukan, yaitu agar kita melakukan apa yang disebut dengan distraksi. Apa itu distraksi? Mencoba mengalihkan perhatian. Kita mengalihkan perhatian kita dari kondisi tidak nyaman, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna di sekitar rumah kita. Supaya kita kemudian merasakan sebuah ketenangan dalam hidup kita. Ya, misalnya saja kita kemudian membuat kerajinan, kemudian mencoba resep-resep yang baru, berkebun, kemudian membuat masker dan lain sebagainya adalah sebuah cara bagi kita untuk kita bisa terlepas dari semua itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik bacaan kita saat ini, yaitu pada saat itu terjadi sebuah perayaan Pentakosta. Dan pada saat pesta yang besar itulah Yesus berkata kepada mereka dengan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Saudara, kita tahu air adalah hal yang sering diungkap oleh Tuhan Yesus. Dan bukan yang pertama kali ini saja Tuhan Yesus bicara tentang air. Kalau kita membaca kitab Yohanes pasal 4, Yesus juga berbicara tentang air ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, Yesus menggunakan ungkapan air dan ini hanya ditemukan dalam kitab Injil Yohanes. Tidak ditemukan di dalam kitab Injil sinoptik lainnya. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa kitab Injil Yohanes adalah sebuah kitab yang syarat dengan nilai-nilai filsafat di dalam rangka untuk mengikuti cara berpikir para pembaca kitab Yohanes, yaitu orang-orang Yunani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi Israel ada 3 perayaan besar, yaitu Shavuot, kemudian Pesah, dan Sukkah atau Sukoh. Dan hari ini kita bicara tentang Sukoh, yaitu perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun adalah perayaan yang besar, karena pada saat itu bangsa Israel memperingati dan menghayati bagaimana mereka 40 tahun mengembara di padang gurun. Kehidupan mereka susah sehingga mereka tidak bisa membuat rumah, sehingga dalam perjalanan itulah mereka membuat pondok-pondok dari ranting tanpa atap. Mereka kemudian merayakan itu untuk menghayati bagaimana penderitaan mereka dan kemudian menyelesaikan penderitaan itu. Sukoh atau perayaan Pondok Daun juga adalah perayaan bagaimana mereka bersuka cita atas panen yang melimpah yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Nah, saudara yang terkasih, di puncak perayaan itu biasanya para imam akan mengambil air dari beberapa kolam yang ada, misalnya Siloam, ditaruh dalam bejana lalu dibawa dalam perayaan itu. Lalu mereka mendoakan air itu. Apa maksudnya? Supaya ke depan pada masa yang akan datang Tuhan mencurahkan hujan dan cukup air untuk mereka, sehingga yang akan datang panennya menjadi lebih melimpah. Nah, saudara, dalam kondisi seperti itulah Yesus kemudian bicara tentang air. Dia bicara kepada orang-orang yang membutuhkan air untuk kehidupan mereka dan juga untuk panen mereka, dengan mengatakan kepada mereka, yaitu datang dan minumlah. Saudara, kalimat ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang penting, yaitu 2 kata, datang dan minum. Itu berarti undangan Tuhan itu bersifat aktif, yaitu bahwa setiap orang yang merasa dahaga, setiap orang yang merasa lelah diharapkan untuk datang kepada Tuhan. Dan tidak hanya datang, tetapi minum air yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Itu berarti, saudara, pembebasan yang kita terima itu sifatnya aktif. Ketika seseorang ingin mendapatkan kelepasan, ingin mendapatkan pembebasan, maka dia juga harus bergerak. Dia harus mencoba mengulurkan tangannya. Dia harus melakukan sesuatu dalam hidupnya ketika Allah sudah memberikan dan mengulurkannya kepada kita. Maka pembebasan
itu juga tergantung bagaimana upaya kita untuk datang dan minum. Yang kedua, saudara yang terkasih, dalam bacaan ini ditunjukkan kepada kita ayat 38 dan 39 menarik untuk kita. Karena di dalam ayat ini dikatakan kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepadanya, minum air yang diberikan kepadanya, maka di dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Saya ulangi saudara, dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran yang memberi hidup. Ada dua kata yang penting dalam perkataan ini. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya memberikan air, tetapi aliran-aliran air. Ini saudara artinya bahwa Yesus memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya tidak diam, bukan benda mati. Tetapi Yesus memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat aktif, bergerak, dinamis. Maka yang diberikan kepada kita ada sesuatu yang terus bergerak di dalam kehidupan kita. Roh yang terus bergerak mengaliri kehidupan kita. Dan itu berarti kita juga mengalami pergerakan demi pergerakan untuk pembaharuan kehidupan kita. Roh itu juga yang mengalir membuat kita untuk terus bersifat dinamis untuk melakukan sebuah pembaharuan dan karya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa 70% tubuh kita terdiri dari air. Ketika kita kekurangan air, maka kita menjadi lemas dan kita bisa meninggal dunia. Maka air dibutuhkan karena air menjadi sarana bagi kita hidup. Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang datang kepada Tuhan, di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran hidup yang menghidupi dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada kita hidup yang sejati, yang membawa kita untuk merasakan akan anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat selanjutnya adalah sifat air. Air itu sifatnya fleksibel, luas. Dia mengikuti wadahnya. Dia bisa lonjong, dia bisa bulat, dia bisa kotak, dia bisa pipa. Enggak masalah. Roh mengisi, bekerja sesuai dengan wadahnya. Setiap kita adalah wadah itu ibaratnya. Kita berbeda-beda. Maka Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh sederhananya, saudara. Misalnya ketika kita bersama-sama digerakkan oleh Roh Kudus melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi, COVID-19. Kita tersentuh, kita juga simpati, empati terhadap teman-teman yang menjadi korban. Roh Kudus menggerakkan, mengetuk hati kita untuk kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Dan mari kita lihat bahwa karya Allah bekerja luar biasa. Roh Kudus bekerja dalam caranya menghasilkan karya yang berbeda-beda. Ada yang kemudian terketuk hatinya, kemudian melakukan sesuatu, misalnya dengan dia kemudian membuat masker dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Dia membuatkan masakan untuk para mahasiswa, untuk tukang becak. Dia kemudian juga ada yang mengeluarkan atau panen sayurnya, kemudian ditaruh di depan rumahnya, silahkan siapa saja boleh ambil. Ada yang sembako, silahkan saja. Ada yang punya uang dikeluarkan dan kemudian untuk menolong, untuk membeli alat-alat kesehatan. So kita lihat apa yang terjadi. Maka kita melihat sebuah keberagaman yang luar biasa. Wujud yang berbeda-beda, tetapi satu yang menggerakkan. Roh Kudus itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Pentakosta kita saat ini adalah menerima
aliran hidup dari Roh Kudus. Melalui tema ini kita percaya dan dengan penuh kerendahan hati, baiklah kita menerima roh yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena roh yang mengalir dalam kehidupan kita itu adalah roh yang memberikan kehidupan dan hidup itu sendiri. Saudara yang terkasih, orang bijak mengatakan bahwa sesungguhnya yang membunuh manusia bukan hanya virus COVID-19, tetapi justru ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Kita ingat awal-awal ketika kita menerima ataupun juga ketika wabah itu ada, semua panik, semua bingung. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dengan pengetahuan, beberapa orang bisa menerima itu. Tapi banyak sekali yang malah stres, saudara, ketika mendengar simpang siur tentang virus ini dan lain sebagainya. Apakah dengan uang? Tidak. Uang tidak bisa menolong kita untuk mengatasi situasi ini. Apakah juga dengan keaktifan kita ke gereja? Tidak juga, karena virus ini tidak memandang siapa saja bisa terkena. Maka kita harus tahu bahwa yang bisa menolong kita mengatasi kondisi kita yang begitu sangat cemas berlebihan, itu adalah Roh itu sendiri. Roh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita, membuat kita tenang, membuat kita menjadi percaya. Ada yang menjaga kehidupan kita, ada yang menguatkan kita, dan senantiasa menolong kehidupan kita. Roh Kudus yang menyemangati kita, menuntun kita, agar kita terus berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali ada perkumpulan dokter. Nah, ada seorang yang kemudian bertanya kepada temannya, "Hai teman, operasi terhebat apakah yang pernah kamu lakukan?" Lalu temannya ini kemudian mencoba mengingat apa ya. Kemudian dia ingat sebuah pengalamannya. Ketika dia melakukan operasi dalam situasi penat karena begitu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Adalah ketika dia harus mengoperasi seorang gadis kecil yang mempunyai tingkat keberhasilan hanya 10%. Dia melakukan sebagaimana yang harus dia lakukan sebagai seorang dokter. Saudara, malam itu perawat-perawat membawa gadis kecil itu ke tempat di mana akan dioperasi. Nah, sebelum operasi dijalankan, si gadis ini kemudian berkata kepada perawat ini, "Suster, bolehkah saya berdoa? Saya akan meminta pertolongan Tuhan supaya Yesus menolong saya dan menyembuhkan saya." Oke, maka itu diberikan. "Silakan, Dek." Lalu gadis ini berdoa. Dia mendoakan suster, dia mendoakan dokter, dan dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia. Nah, saudara, ketika dokter ini melihat bagaimana anak gadis ini, anak kecil ini berdoa, hatinya tersentuh. Lalu dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, aku orang berdosa. Aku jarang datang kepada Engkau. Aku bahkan sering kali melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi tolong kali ini saja Tuhan. Tolong kali ini saja. Selamatkan anak ini. Amin." Begitu yang dia katakan. Saudara, dan luar biasa. Itu operasi yang tidak pernah dia lupakan. Karena kemudian operasi ini berhasil. Gadis ini menjadi sembuh. Dia sehat kembali. Karena itulah dia berkata kepada temannya bahwa itu adalah operasi yang dia sebut operasi iman. Iman dia yang dibangun. Yang kemudian dia mendapatkan kekuatan baru. Dan dia kemudian percaya bahwa Yesus benar adalah sumber kehidupan bagi dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah dalam perayaan Pentakosta ini kita kemudian datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Roh Kudus adalah roh yang selalu mengalir dalam kehidupan kita.
Mari kita biarkan dan kemudian kita buka ruang hati kita. Roh Kudus mengalir bekerja dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mendapatkan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang rahmani dan rahimi, yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami, yang pada saat ini kami boleh rayakan peristiwa turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Roh yang menolong, menguatkan bagi kami. Secara khusus pada saat ini ya Tuhan, ketika kami berada di dalam keprihatinan karena pandemi COVID-19, karena itulah kami menyatukan hati kami dan berseru kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan doa permohonan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami, tim medis, para relawan yang ada di garda depan yang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang menjadi pasien dari COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan, jagalah kehidupan mereka, agar mereka tetap sehat dan kuat, sehingga dapat menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menjaga keluarga mereka semua, tim medis dan relawan. Kiranya Engkau senantiasa menolong, memampukan mereka untuk terus menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan selamat karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami korban COVID-19 yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati keluarga yang ditinggal, supaya mereka dimampukan ikhlas dan kuat menerima semua kenyataan yang tentu sangat menyakitkan hati mereka dengan percaya bahwa Tuhan selalu menopang dan menguatkan mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi beserta dengan jajaran yang terkait di dalamnya, agar Engkau berkenan untuk memberkati Presiden kami beserta para pemimpin sampai tingkat daerah, agar mereka juga Tuhan berkati dengan kesehatan, kearifan, agar mereka dapat mendampingi ataupun juga membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, sehingga kami semua dimampukan menghadapi COVID-19 ini, maupun persoalan-persoalan yang terkait di dalamnya, baik persoalan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kami sungguh menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami, jemaat Tuhan di berbagai tempat, agar kami juga senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ada, tetapi tetap juga untuk mewartakan Injil Tuhan. Dalam iman keyakinan kami,
Roh-Mu yang kudus yang telah mengalir dalam kehidupan kami, menggerakkan kami untuk juga peduli dan senantiasa giat melayani Tuhan, mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan bangsa ini, bahkan dunia ini, di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat kepada kami, di dalam karya Roh Kudus yang membimbing dan menyertai kami, seluruh doa permohonan ini kami naikkan. Amin. Dalam ibadah ini, kita akan menghaturkan persembahan unduh-unduh terlebih dahulu sebagai ucapan syukur atas semua berkat yang melimpah sepanjang tahun yang telah kita jalani. Berkat kekuatan kasih, kedekatan, dan kebersamaan keluarga amatlah tidak bisa dihitung, bahkan saat pandemi menggelisahkan dunia. Maka tetaplah bersyukur dalam segala perkara, termasuk di tengah pandemi corona ini, kita masih tetap mampu merasakan berkat-Nya. Nenggih ing Israel, tu ing nguni, unduh-unduh sampun katindakno dening pro umat samangke minangka tur panuwun tradisi tindakan ugi dening pro kagungan nyo seket ari samangkyo saking wungunya Sang Putra ugi mengeti panen para kang sami derek mring Sang pamarto. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Singaduling pintu mawangu mabiru-biru tangkong kapaso wayaninu entadi dina empung waida sima pekasa wayanitu entadi dina empung waida
bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia yang agung maha kuasa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami telah mendengar dan menerima firman-Mu, kiranya kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan unduh-unduh dan persembahan mingguan. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa dan permohonan ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah perayaan Pentakosta pada saat ini dengan kita bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Tuhan Yesus si parmahan, au biru nado, Yesus God di horohaku, sai ihut honohuho, sai ihut honohuho, sai ihut honohuho, Yesus God di horohaku, sai ihut honohuho. Gusti Yesus pangen mami, ibogung ing setuan, ing sapuro-puro kulo, nyuwun panganti Tuhan, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti. Sakita kulon rima angger kinanti Gusti. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Sepanjang
ziarahku, ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu, di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.